تفضل. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. قال المصنف حفظه الله تعالى في كتابه اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون: انتخاب النقباء وعقد البيعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخرجوا إلي منكم 12 نقيبا. 12. أحسن الله إليكم. أخرجوا إلي منكم 12 نقيبا ليكونوا على قومهم بما فيهم. فتم انتخابهم في الحال، وكانوا 9 من الخزرج و3 من الأوس، وهاك أسماءهم: نقباء الخزرج نقيب بني النجار أسعد بن زرارة. بني النجار. نقيب بني النجار أسعد بن زرارة رضي الله عنه. نقيب بني سالمة البراء بن معرور رضي الله عنه عبد الله بن عمرو بن حرام والده جابر رضي الله عنه. نقيب بني ساعدة سعد بن عبادة رضي الله عنه المنذر بن عمرو رضي الله عنه. نقيب بني زريق رافع بن مالك بن العجلان رضي الله عنه. نقيب بني الحارث بن الخزرج عبد الله بن رواحة رضي الله عنه سعد بن ربيع رضي الله عنه. نقيب بني عمرو بن عوف ابن الخزرج عبادة بن صامت رضي الله عنه. نقباء الأوس نقيب بني عبد الأشهل أسيد بن هضير رضي الله عنه. نقيب بني عمرو بن عوف سعد بن خيثمة رضي الله عنه. رفاعة بن عبد المنذر رضي الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد. Ikhwatul kiram, kita melanjutkan pembahasan tentang baiat Aqabah yang kedua. Pada pekan yang lampau telah kita sebutkan bagaimana ketika berangkat orang-orang dari negeri Yathrib untuk ibadah haji, 500-an orang sekian jumlahnya, dan di antara mereka ada yang sudah masuk Islam, tetapi mereka tidak memberitahukan keislaman mereka kepada yang lain-lainnya. Sepakatlah mereka berjumpa dengan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam di satu celah gunung untuk melakukan baiat Aqabah ini. Ya, baiat Aqabah yang kedua. Aqabah nama tempat yang memanjang di sana sekarang terletak pada Jamrah. Untuk melontar jumrah, tempatnya di Aqabah. Di sanalah kira-kira Rasulullah SAW melakukan baiat dengan para sahabat-sahabatnya. Baiat adalah maknanya sumpah setia para sahabat untuk menunaikan apa-apa yang telah mereka sepakati dalam baiat tersebut. Dan adapun mereka ini jumlahnya sekitar 80 sekian, maka ketika akan terjadi baiat, Rasulullah menyuruh untuk mereka mengutus setiap dari suku mereka utusan. Terkumpullah ketika itu 12 orang yang disebut namakan dengan nuqaba. An-nuqaba adalah orang yang mewakili satu kelompok kecil. Mungkin di tempat kita namanya irti. Dialah yang mengetahui siapa anggota-anggotanya. Ya. Maka berkumpullah perwakilan mereka, jumlah mereka 12 orang yang mewakili setiap suku-suku di bawah suku besar Khazraj dan Aus. Ya, berkata Rasulullah, akhriju ilayya minkum 12 naqiban. Utuslah dari kalian 12 orang liyakunu ala qaumihim bima fihim, agar mereka menjadi perwakilan bagi kaum mereka. Maka sempurnalah diterima. Mereka pun memilih orang-orang yang diminta Nabi SAW. Jumlah mereka 9 dari suku Khazraj,
dan 3 dari suku Aus. Inilah nama-namanya. Adapun utusan-utusan dari Khazraj, ya, di bawahnya ada suku Naqib Bani Najjar, maka yang mewakilinya adalah As'ad bin Zurarah, ya, As'ad bin Zurarah, kemudian Naqib Bani Salimah. Jadi ada suku Bani Najjar, ada suku Bani Salimah. Bani Salimah yang menjadi utusannya adalah 3 orang di sini. Ya, siapa? Ada 2 orang. Al-Bara bin Ma'rur dan Abdullah bin Amr bin Haram, ayahnya Jabir bin Abdullah. Kemudian utusan daripada Bani Sa'idah, Sa'ad bin Ubadah pemimpin mereka, dan Al-Mundhir bin Amr. Kemudian utusan dari Bani Zuraiq, Rafi' bin Malik bin Al-Ajlan. Kemudian utusan daripada Al-Haris dari Bani Al-Harith bin Al-Khazraj, Abdullah bin Rawaha dan Sa'ad bin Rabi'. Kemudian utusan daripada Bani Amr bin Auf bin Al-Khazraj, Ubadah bin Samit. Adapun utusan-utusan daripada kaum Aus, ya, yang jumlahnya 3 orang. Di bawah Aus ini ada suku-suku kecil lagi. Utusan dari Bani Abdul Ashal, Usaid bin Hudhair. Dari Bani Amr bin Auf, Sa'ad bin Khaythamah dan Rifa' bin Abdul Mundhir. Maka 12 orang inilah yang menjadi perwakilan bagi semua mereka. Naam. التأكيد من خطورة البيعة. وبعد أن تمت المحادثة حول الشروط البيعة وأجمعوا على الشروع في عقدها، قام رجلان من الرعيل الأول ممن أسلم في مواسم 12 وثانية عشرة من البعثة. قام أحدهما تلو الآخر ليؤكد لقوم خطورة المسؤولية أحسن الله إليكم ليؤكد لقوم خطورة المسؤولية حتى لا يبايعوه إلا على وضوح من الأمر وليعرف مدى استعداد القوم للتضحية. Ya. Kemudian ta'kid min khuturatil bai'at ta'kid. Beberapa orang mereka mengingatkan kembali tentang apa yang mereka telah sepakati ini berat, supaya mereka siap. Ya, karena mereka sepakat untuk memerangi semua yang diperangi Rasulullah SAW. Dan tentunya seluruh kabilah Arab, semuanya akan menjadi musuh mereka, karena kabilah Arab ikut dengan keputusan Quraisy. Ya, jadi setelah sempurna pembicaraan tentang syarat baiat ini, syaratnya adalah mereka, yakni membela Rasulullah SAW kapan Rasul datang ke negeri mereka, sebagaimana mereka membela diri mereka, kehormatan mereka, anak dan istri mereka, serta harta mereka. Itulah syarat baiatnya. Dan Rasulullah menjanjikan bagi mereka surga bagi yang menepati baiat tersebut. Tatkala mereka telah sepakat untuk memulai perjanjian ini, maka berdiri 2 orang laki-laki dari pendahulu mereka yang sejak awal mengikuti baiat pertama, baiatul Aqabah yang pertama. Ya, pada tahun ke-12 daripada kenabian, dan juga ikut baiat kedua ini. Ya, pada tahun ke-11 dan pada tahun ke-12 kenabian. Ya, berganti-gantian mereka berdiri untuk menekankan kepada kaum mereka tentang bahaya yang mereka emban ini, bahaya sekali, agar mereka paham ini risikonya besar, risikonya tinggi, jangan main-main. Ya, mereka sudah berbaiat, bersumpah akan membela Nabi SAW, agar kaum mereka yang 12 orang ini paham, ya, agar yang lain-lainnya juga paham. Mereka harus siap berkorban untuk cita-cita yang besar ini. Naam. قال ابن إسحاق لما اجتمعوا للبيعة قال العباس بن عبادة ابن نضلة رضي الله عنه يا معشر الخزرج يا معشر الخزرج هل تدرون على ما تبايعون هذا الرجل؟ قالوا نعم. قال إنكم تبايعونه على الحرب الأحمر على حرب أحسن الله إليكم. قال إنكم تبايعونه على حرب الأحمر والأسود من الناس.
فإن كنتم ترون أنكم إذا نهكت أموالكم مصيبة وأشرافكم قتلا أسلمتموه فمن الآن فهو والله إن فعلتم خزي الدنيا والآخرة وإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه على النهكة الأموال وقتل الأشراف فخذوه فهو والله خير الدنيا والآخرة. Maka berkata Ibnu Ishaq rahimahullah dalam kitab Maghazinya, tatkala mereka sepakat untuk baiat, berdirilah Al-Abbas bin Ubadah bin Nadlah. Dia berkata, wahai kaum Khazraj, tahukah kalian, dan kata-kata Khazraj adalah kata-kata yang mewakili semua mereka. Aus dan Khazraj disebut dengan Khazraj karena besarnya Khazraj. Wahai kaum Khazraj, tahukah kalian di atas apa akan membaiat laki-laki ini? Mereka berkata, ya. Maka dia berkata, sesungguhnya kalian membaiatnya untuk siap membelanya dalam memerangi setiap orang-orang dia perangi, apapun bentuk kulit mereka, baik merah maupun hitam. Kata-kata al-ahmar wal-aswad adalah menunjukkan siapapun akan mereka perangi. Yang diperangi Nabi SAW, apapun warna kulitnya, apapun etnisnya. Al-ahmar wal-aswad. Ya, kalian berarti telah siap untuk berperang bersama beliau, memerangi siapa yang beliau perangi, apapun warna kulitnya, apapun etnisnya. Apabila kalian menganggap ya kalian akan merasa menyesal karena akan datang musibah kepada kalian, harta kalian akan akan habis untuk satu misi ini, bahkan orang-orang mulia kalian mungkin akan terbunuh. Ya, ini risiko beratnya. Ya, maka jangan sampai kalian menyerahkan dia apapun risikonya, walaupun harus habis semua harta kalian, walaupun harus terbunuh pemimpin-pemimpin kalian. Ya, andai kata kalian tak siap sejak sekarang, lebih baik kalian batalkan baiat ini. Ya, demi Allah, jika kalian baiat kemudian kalian tinggalkan, konsekuensinya kalian telah berbuat kehinaan di dunia dan negeri akhirat. Apabila kalian merasa yakin dengan apa yang telah kalian sepakati ini, siaplah kalian dengan segala sesuatu pengorbanan, baik harta kalian, baik orang-orang yang mulia kalian, maka sempurnakanlah baiat ini. Itu lebih baik bagi kalian di dunia maupun di akhirat. Naam. Qalu fa inna na'khudhuhu ala musibatil amwali wa qatl al-ashrafi فما لنا بذلك يا رسول الله إن نحن وفينا قال صلى الله عليه وسلم الجنة قالوا أبسط يدك فبسط يده فبايعوه. Maka mereka pun setelah sepakat dengan baiat tersebut bertanya kepada Nabi yang mulia SAW, ya, jika harta kami habis, jika pembesar-pembesar kami terbunuh, kira-kira ya Rasulullah apa bagian kami yang kau janjikan untuk kami? Nabi tidak menjanjikan bagi mereka kekuasaan, tak menjanjikan bagi mereka harta, Nabi janjikan bagi mereka surga. Berkata Rasulullah, janji untuk kalian adalah surga. Maka seketika mereka berkata, bentangkan tanganmu ya Rasulullah. Rasulullah pun membentang tangannya, maka mereka yang 12 orang ini pun membaiat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan semuanya menyempurnakan janji mereka hingga akhir hayat mereka. Dan insya Allah bagi mereka disiapkan Allah surga. Ini menunjukkan kuatnya beriman mereka kepada hari akhirat. Ya, banyak orang-orang sekarang ini tak peduli kali dengan surga, karena tak nampak baginya surga. Yang dia lihat dunia dan gemerlapnya. Maka dijanjikan dengan surga dia tak peduli. Ya, mereka tidak. Mereka yakin dengan janji yang Allah Subhanahu wa taala tawarkan untuk mereka. Ya, maka mereka pun membaiat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Naam. Wa fi riwayat Jabir 'inda Ibn Hibban fi sahihihi wal Imam Ahmad fi musnadihi qala fa akhadha As'ad bin Zurarah radhiyallahu anhu bi yadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa asgharu 70 wa qala ruwaidan ya ahla Yathrib inna lam nadrib ilayhi akbadal matiy إلا ونحن نعلم أنه رسول الله وإن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة وقتل خياركم وأن
تعضكم السيوف فإما أنتم قوم تصبرون على السيوف إذا مستكم وعلى قتل خياركم وعلى مفارقة العرب كافة فخذوه وأجركم على الله عز وجل وإما أنتم قوم تخافون من أنفسكم خيفة فذروه أحسن الله إليكم وإما أنتم قوم تخافون من أنفسكم خيفة فذروه فهو أعذار عند الله فقالوا يا أسعد أمط عنا يدك فوالله لا نذر هذه البيعة ولا نستقيلها. Naam. Dalam riwayat Jabir dalam riwayat Jabir yang dikutip oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya dan Imam Ahmad dalam musnadnya, maka As'ad bin Zurarah memegang tangan Rasulullah SAW dan kala itu dialah yang paling terkecil daripada 70 orang kaum Ansar ini. Dan dia berkata menahan kaumnya, Ruwai dan ya ahla Yathrib, sebentar wahai penduduk negeri Yathrib, inna lam nadrib ilaihi akbadal mati, sesungguhnya kita tidaklah memacu unta kita untuk dapat menjumpai beliau, illa wa nahnu na'lamu annahu Rasulullah, kecuali kita semua sudah tahu dia memang benar-benar utusan Allah. Wa inna ikhrajahu al-yawma mufaraqatul arabi kafatan, sesungguhnya ya mengeluarkan beliau dari tempat ini kepada kita konsekuensinya berat. Ya, kita akan menyelesaikan seluruh bangsa Arab. Wa qatlu khiyarikum, konsekuensinya berat. Siap-siaplah untuk terbunuh orang-orang terbaik kalian. Wa an ta'uddakumus suyub, siap-siaplah kalian untuk ya menerima tusukan-tusukan pedang. Fa imma antum qaumun tasbiruna ala as-suyufi idza masatkum, maka kalian pilihlah pilihan yang tepat. Sabarkah kalian menghadapi pedang-pedang yang akan mencabik-cabik kalian, wa ala qatli khiyarikum, yang akan membunuh para pemuka-pemuka kalian? Siapkah kalian untuk menyelisih bangsa Arab seluruhnya? Andai kata siap, maka sekarang laksanakan baiat tersebut. Ya. Apabila kalian takut dengan resiko-resiko yang kusebutkan di atas, sejak sekarang tinggalkan dia. Itu lebih baik di sisi Allah SWT nanti. Maka berkatalah 12 orang ini, ya As'ad, amit anna yadak, wahai As'ad, jauhkan dari kami tanganmu ini, kami ingin membayar Nabi sekarang. Fa wallahi la nadhur hadhil bai'a wa la nastaqiluha, kami bersumpah tidak akan kami tunda lagi bait ini, kami tidak akan batalkan sama sekali. Allahu Akbar. Mereka mengira ketika itu hanya menyelisih Arab, bahkan bukan hanya Arab, mereka menyelisih Ajam, mereka selisih Romawiya, mereka selisih Persia. Subhanallah. Lebih daripada apa yang mereka bayangkan. Naam. Faqalu ya thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lin-nuqaba'i antum ala qaumikum bima fihim kufala ka kafalatil hawariyyin li Isa bin Maryam alaihi salam wa ana kafilun ala qaumi ya'ni al-muslimina qalu na'am faqamu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulan ya'khudhu alaihim bi syartihi ay bi syarti Rasul sallallahu alaihi wasallam al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu wa yu'tihim ala dzalikal jannah. Ya. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada seluruh utusan ini, antum ala qaumikum bima fihim kufala, kalianlah menjadi perwakilan bagi kaum kalian, kakafalatil hawariyin Isa bin Maryam, sebagaimana perwakilan Bani Israel 12 orang murid-murid Isa al-Hawariyin ya alaihi salam. Wa ana kafilu ala qaumi, kafilun ala qaum, dan aku menjadi utusan daripada kaumku, yaitu kaum muslimin. Qalu, mereka berkata ya, maka mereka pun berdiri satu persatu, laki-laki demi laki-laki, mereka menjabat tangan Nabi SAW dan menyebutkan perjanjian mereka dalam baiat. Mereka siap membela Nabi hidup dan mati mereka semua akan lakukan, walaupun harus habis harta mereka, terbunuh pemimpin-pemimpin mereka, sebagaimana disyaratkan oleh Al-Abbas bin Abdul Muttalib di awal baiat. Kata Abbas ketika awal berjumpa dengan mereka, wahai orang-orang Khazraj, kalian tahu sesungguhnya Muhammad ini laki-laki ini
kalian tahu bagaimana kedudukan di kami. Kami siap untuk membelanya mati-matian. Kalau kalian mau mengambilnya, kalian akan menyambutnya, maka siap-siaplah dengan resikonya. Kalau enggak, lebih baik tinggalkan dia sekarang. Itu kata Abbas. Maka mereka pun kembali menekankan mereka siap dengan segala macam resiko. Dan Rasulullah berjanji bagi mereka surga. Nah. Ahsanallahu ilaikum. Awwalu man baya'a. وكان أول من بايع البراء بن معرور رضي الله عنه فقد روى الإمام أحمد في مسنده بسند حسن عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان أول من ضرب على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم البراء بن معرور رضي الله عنه ثم تتابع القوم. Naam. Adapun yang pertama kali baiat dalam perjanjian ini maka dialah Al-Bara' bin Ma'rur. Imam Ahmad meriwayatkan dalam kitab Musnadnya dengan sanad yang hasan dari Ka'ab bin Malik. Berkata Ka'ab bin Malik, yang pertama kali menjabat tangan Rasulullah SAW adalah Al-Bara' bin Ma'rur. Kemudian setelah itu diikuti oleh yang lain. Naam. Warawal Hakim fil Mustadrak bisanadin sahihin an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala كان البراء بن معرور أول من ضرب على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيعة له ليلة العقبة. Imam Hakim dalam kitabnya Mustadrak juga menyebutkan dengan sanad sahih dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Bara' bin Ma'rur dialah yang pertama kali menjabat tangan Rasulullah SAW dalam baiat tersebut pada malam Al-Aqabah. Naam. Waqala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, fakana awwala man bay'ahu lailata idzin al-Bara' bin Ma'rur radhiyallahu anhu wa kanat lahu al-yadul baydha'u id akkada al-ahda wa badara ilaih. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, maka yang pertama kali membaiat malam hari itu adalah Al-Bara' bin Ma'rur, dan sungguh dia memiliki jasa yang besar dalam perjanjian tersebut, yang mana dia yang pertama kali bergegas untuk membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bai'atul mar'ataini. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيعة الرجال بايع المرأتين قولا من غير مصافحة لأنه صلى الله عليه وسلم كان لا يصافح النساء أحسن الله إليكم لأنه صلى الله عليه وسلم كان لا يصافح النساء وإنما كان يأخذ عليهن فإذا أقررنا قال idhabna faqad bay'atukunna. Kemudian membaiat dua wanita, karena dalam baiat tersebut ada ikut dua orang wanita dari seluruh mereka yang jumlahnya 70 orang sekian. Tatkala Rasulullah selesai membaiat kaum laki-laki sumpah setia mereka untuk membela Rasulullah, maka ketika itu datanglah dua orang wanita yang ingin membaiat Rasulullah SAW pula. Tapi mereka dibaiat dengan bentuk perkataan saja, tidak ada jabat tangan. Karena Rasulullah tidak pernah menjabat wanita-wanita. Sebagaimana termuat dalam hadis ibunda kita Aisyah, demi Allah tak pernah tangan Nabi yang mulia menyentuh tangan wanita manapun yang bukan mahramnya. Tapi Nabi hanyalah membaiat mereka dengan kata-kata saja. Maka Nabi yang mulia SAW membaiat mereka dengan kata-kata saja. Tatkala mereka telah menyepakati apa yang mereka janjikan, maka Nabi mengatakan, pergilah kalian, sungguhnya kalian telah membaiat saya. Nah. Syaitanun yaktashiful mu'ahadah. Qala Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu, falamma bay'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sarkha asyaitanu min ra'sil aqabati bi anfadi sautin sami'tuhu qat. Ya ahlal jabajib wal jababibu al manaziru hal lakum fi mudammamin was-sabah was-sabatu ma'ahu ahsanallahu ilaikum was-sabatu ma'ahu qad ijtama'u ala harbikum faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hada azabul aqabah hada ibnu azyaba isma' ay aduwallah ama wallahi la afraganna lak. Jadi mereka ini menyepakati perjanjian ini tengah malam buta. Kemudian setelah mereka sepakat berbuat janji ini, janji setia, tiba-tiba syaitan yang ada di Aqabah itu berteriak
memberitakan kepada penghuni-penghuni yang berdekatan dengan tempat bait mereka dari para jemaah haji telah terjadi kesepakatan. Berkata Ka'ab bin Malik, tatkala kami selesai membait Rasulullah SAW, maka syaitan menjerit dengan sekuat-kuatnya dari atas gunung Aqabah dengan suara yang aku dengar. Dia berkata, ya ahlal jabajib, al-jabajib, wahai orang-orang yang berdiam di sekitar tempat ini. Al-jabajib al-manazil, tempat-tempat mereka berdiam di tenda-tenda mereka. Hal lakum fi mudhammamin was-subat? Apakah kalian tak tahu apa yang terjadi dengan al-mudhammam? Al-mudhammam adalah gelar yang disebutkan orang-orang Quraisy terhadap Nabi yang mulia SAW. Mereka memanggil Nabi dengan gelar al-mudhammam, artinya orang yang hina. Dan al-subat jamak daripada sabi. Orang-orang Quraisy mengatakan orang mengikuti agama Nabi namanya sabi, jamaknya subat. Jadi syaitan berteriak mengatakan, wahai orang-orang yang ada di sekitar ini, tahukah kalian apa yang telah dibuat oleh Muhammad dan sahabat-sahabat yang masuk Islam mengikuti agamanya? Itulah kira-kira. Sungguh mereka telah sepakat untuk memerangi kalian. Maka berkata Rasulullah, hadza azabul aqabah, inilah syaitan yang bertempat di Aqabah sini. Hadza banu Azyab isma ay aduwallah amma wallahi la afraghanna laka. Berkata Nabi, wahai musuh Allah, dengar, kami akan menyelesaikan kalian. Jadi berita ini diteriakkan oleh syaitan agar terdengar oleh orang-orang yang ada di tempat sana, agar mereka sadar telah terjadi perjanjian antara Nabi yang mulia dengan kaum Ansar. Naam. Sidqul Ansari radhiyallahu anhum fi bai'atihim. Faqala al-Abbas bin Ubadah ibn Nadlah radhiyallahu anhu lirrasul sallallahu alaihi wasallam, walladhi ba'atsaka bil haqqi in syi'ta lanamilanna ala ahli al-mina ghadan bi asyafina. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam nu'mar bidzalik walakin irji'u ila rihalikum. Dan kejujuran kaum Ansar dengan apa yang mereka telah ucapkan dengan janji mereka. Berkata Al-Abbas bin Ubadah bin Nadlah kepada Rasulullah SAW, demi Allah yang telah mengutusmu dengan kebenaran, jika engkau sudi wahai Rasulullah, besok pagi kami akan perangi mereka di Mina ini. Kata Nabi yang mulia SAW, kita belum diizinkan, kita belum diperintahkan Allah untuk hal ini itu. Tapi pulanglah kalian kembali ke tenda-tenda kalian. Lihatlah bagaimana siapnya Al-Abbas bin Nadlah. Ya Rasulullah, kalau kau perintahkan, besok kami serang mereka. Quraisy yang memusuhimu, kami serang mereka besok di Mina. Kata Nabi, kita belum diperintahkan untuk itu. Dan ini menunjukkan bahwasanya dalam Islam itu semuanya harus berjalan dengan baik, strategi yang baik, bukan sembarang semangat jihad, padahal belum memiliki kemampuan. Sebagaimana banyak orang-orang sekarang yang begitu mudah mengucapkan kata-kata jihad, dia tak tahu apa yang dia ucapkan itu risikonya besar, butuh persiapan yang matang dan semacamnya. Berapa banyak kita lihat akhirnya terlecehkan kaum muslimin, minoritas negeri kaum kafirin, karena mereka meneriakkan jihad padahal mereka tak mampu. Mereka harus bersabar. Faraja'u ila rihalihim wa namu hatta asbahu. Kemudian mereka pun kembali ke tenda-tenda mereka, mereka pun tidur hingga datang waktu pagi. Udah hampir jam 6 pula lagi. Satu paragraf lagi lah. Ahsanallahu ilaikum. Quraisyun tabhathu 'anil akhbari 'inda ru'asa'i Yathriba. Walamma qara'a hadzal khabaru adana Quraisyin waqa'at fihim ضجة أثارت القلاقل والأحزان لأنهم كانوا على معرفة تامة من عواقب مثل هذه البيعة ونتائجها بالنسبة إلى أنفسهم وأموالهم فما إن أصبحوا حتى توجه وفد كبير من زعماء مكة وأكابر مجرميها إلى منازل أهل يثرب في منى فقالوا يا معشر الخزرج إنه قد بلغنا أنكم قد جئتم إلى صاحبنا هذا تستخرجونه
min bainin adhurina wa tubayi'unahu ala harbina wa innahu wallahi ma min hayyin minal arabi abghadu ilaina an tanshubal harbu bainana wa bainahum minkum. Naam. Tatkala berita ini telah sampai ke telinga kaum Quraisy, siapa tadi yang memberitakannya? Syaitan. Maka seketika kiamatlah dunia bagi mereka, berguncanglah mereka. Mereka diliputi berbagai macam kegalauan karena mereka tahu sekali apa dampak dan akibat baiat ini jika terjadi. Apa yang akan terjadi dengan diri mereka, dengan harta mereka. Maka ketika pagi telah datang, seketika utusan-utusan mereka dari para pembesar Quraisy ini mendatangi tenda-tendanya kaum Yathrib. Ya. Mereka datang ke tempat orang-orang jemaah haji dari Yathrib ini. Mereka berkata, wahai kaum Khazraj, kami telah mendengar sesungguhnya kalian telah datang ya kepada sahabat kami, maksudnya Muhammad. Kalian akan mengeluarkan dia dari tempat kami ini, membawa dia ke negeri kalian, dan kalian bersiap berjanji untuk memerangi ya kami semuanya. Demi Allah, tidak adalah negeri yang paling kami benci terjadi peperangan dengannya sebagaimana bencinya kami terjadi peperangan dengan negeri kalian, wahai ahli Yathrib. Ya, teruskan. Fanba'atha min hunaka min musyrikil khazraji yahlifuna billah ma kana min hadha syai'un wa ma 'alimnahu hatta innahum ay zu'ama'u Quraisyin atau Abdullah ibn Ubay ibn Salul faja'ala yaqul hadha batilun wa ma kana hadha wa ma kana qaumi liyaftatuhu alayya mithla hadha law kuntu bi Yathriba ma sana'a qaumi hadha hatta yu'amiruni. Ya, maka ketika itu bangunlah, berdirilah para pembesar-pembesar daripada suku Khazraj dan Aus. Ya, mereka bersumpah karena memang mereka tidak ikut. Mereka bersumpah demi Allah, kata mereka, kami tak pernah tahu apa yang akan dikatakan. Ya, mereka datang kepada Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpin tertinggi di suku Khazraj yang telah disepakati mereka menjadi raja. Untuk mendamaikan mereka, menjadi raja bagi mereka, berkatalah Abdullah bin Ubay bin Salul ini yang kelak menjadi pemimpin kaum munafik, hadza batil, ini perkataan dusta, ini hoax, kata Abdullah bin Ubay bin Salul. Tak pernah terjadi ini. Mereka tak akan pernah berani melangkahiku sekiranya di negeri kami sana di Yathrib, apapun mereka harus laporkan kepadaku, musyawarah denganku dengan izinku. Ini tak pernah terjadi karena memang dia tak ikut. Ya. Naam. Amal muslimuna fanadhara ba'duhum ila ba'din thumma la dus bisamti falam yatahaddath ahadun minhum binafin aw isbatin wa saddaqa zu'ama'u Quraisyin al-musyrikina min Yathriba faraja'u khaibin. Adapun kaum muslimin yang mereka melakukan baiat tersebut, mereka saling menoleh satu sama lain, kemudian mereka hanya diam semata. Mereka tidak berkata-kata apapun, mereka tak berkomentar, mereka tidak membenarkan, mereka tidak pula menafikan. Akhirnya pemimpin-pemimpin Quraisy pun merasa apa yang dikatakan Abdullah bin Ubay bin Salul itu benar. Mereka pun pulang ke tempat mereka dalam keadaan gagal untuk mengetahui apa yang terjadi sebenarnya. Nanti ya di minggu akan datang ternyata ya benar juga, mereka akhirnya tahu juga apa yang terjadi, tapi nanti minggu depan. Wallahu taala alam. Kalau masih ada umur ya. Wassallallahu wasallam Muhammad wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin.